من أنا من أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, sebagai sesama manusia dan sebangsa setanah air rahmatullah, kita berjumpa kembali di episode yang keempat kajian kita Kitab Kuning yang bertajuk As-Siyasah Abil Isyarah fi Tadbiril Imarah karya Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Marwazi. Pada kajian ini kita masih mengulas lebih jauh tentang bab fi adabin nadhri wat tafakkur, yaitu adab atau etika tentang bagaimana cara membangun pola pikir, cara pandang, wat tafakkur dan pemahaman. Dengan membangun pola pikir yang tepat, maka akan diperoleh pemahaman yang benar. Ini yang ingin ditekankan dalam kitab ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana orang yang berakal dan orang yang tidak berakal, perbandingan orang yang mau berpikir dengan orang yang tidak mau berpikir, al-aqil wal ahmaq. Manusia ini dilihat dari bagaimana dia membangun pola pikirnya. Kalau pola pikirnya itu sudah tertata dengan baik, maka apa yang dilakukan itu akan baik juga, akan menggunakan sesuatu yang bermanfaat. Sebagaimana kita kaji sebelumnya, ada istilah al-aqlu tabi'i wal aqlu kasbi. Manusia itu yang membedakan dengan hewan adalah al-aqlu kasbi, yaitu akal yang aktif berproduksi, tidak akal yang berhenti secara fisik. Adabin nadhri wal tafahum ini sesungguhnya hendak mengingatkan kembali pada kita sebagai manusia yang mempunyai akal, yang akal itu harus kita gunakan. Karena apa? Banyak tidak kita sadari sebagai manusia yang tidak mau menggunakan akal dengan benar. Setiap orang memang berpikir, tetapi pada layer atau tingkat yang berbeda-beda. Berpikirnya orang yang biasa dengan apa yang dilakukan secara banal, ya, kegiatan-kegiatan hanya untuk mencari materi, itu berbeda dengan cara berpikir seorang yang menggeluti dunia ilmu. Ya, jelas berbeda cara berpikir ilmuwan maupun atau dengan orang yang tidak ilmuwan. Tetapi ini sebenarnya bukan untuk apa ya, untuk memberikan pemahaman secara khusus orang harus menjadi ilmuwan, tidak ya. Ini adalah pola pikir yang bisa dilakukan oleh siapapun asal ada kemauan, asal kita menyadari bahwa akal kita itu bermanfaat sekali. Wa man lam yasta'mal fikratahu fi ma alaihi wa lahu ma tasfatuna wa qalat khasratuhu. Barang siapa yang tidak mau menggunakan akal pikirnya, maka akan mati kecerdasannya. Ya, kecerdasan kan sebenarnya ada pada diri manusia, tetapi berbeda dalam penggunaannya, yaitu penggunaan akal pikiran. Waqalat hasratuhu, dan akan memperpanjang kepedihannya. Mengapa dikatakan waqalat hasratuhu? Ya karena orang yang tidak mau menggunakan pikirnya seringkali tidak menyadari bahwa akal pikir itu penting, bukan hanya untuk hal-hal yang kasat mata, yang sifatnya materialistik,
atau fisikalis, melainkan berpikir secara lebih mendalam yang kemarin kita sebut al-ma'rifah. Nah, orang ini tidak menyadar, karena itu biasa dikatakan orang yang tidak mempunyai pengetahuan itu sesungguhnya orang yang miskin, dan kemiskinan itu kan mendera, membuat orang miskin secara materi hidupnya akan terlilit oleh kepedihan. Nah, ini dalam dunia keilmuan demikian. Orang yang tidak berpengetahuan, tidak mau memburu ilmu pengetahuan, itu sesungguhnya satu kepedihan yang tidak disadari. Wa umiyat basiratuhu, atau dibaca wa amiyat basiratuhu, dan buta mata basirahnya. Orang yang tidak mau berpikir maka termasuk berakibat buta mata basirahnya. Dia akan mudah emosi, mudah meluapkan kebencian, atau yang biasa disebut sekarang apa itu, ujaran kebencian itu. Ya kasusnya seperti sekarang inilah. Mungkin kita bisa ambil contoh pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan beragam pandangan, bahkan menghasilkan atau memproduksi wacana-wacana yang justru tidak kondusif, dan ini membuat bingung orang-orang awam. Saya sendiri juga merasa bingung dengan pendapat seperti ini. Tapi bagaimana kita membangun pola pikir yang tepat, yang soleh, sehingga kita bisa menyikapi dengan baik. Banyak ujaran-ujaran yang berbeda-beda cara pandang, baik itu mereka yang pada level cendekia ataupun yang beda pandangannya, seringkali seberangan. Bagaimana kita bisa menyatukan hal itu? Kita coba dengan mari membangun pola pikir yang sahih untuk menghasilkan pemahaman yang tepat sebagaimana ditekankan dalam kitab ini. Wala taf'al minal af'ali ma la manfaata fi fi'li, dan janganlah melakukan perbuatan yang sama sekali tidak punya manfaat. Fa inna dzalika huwa al-fudul bi'aini alladhi hadarat al-hukama min mawaqi'atihi. Sesungguhnya perbuatan yang tidak mempunyai manfaat tersebut adalah sesuatu yang muspro, al-fudul, sia-sia. Ya, sesuatu yang sia-sia ini yang dikhawatirkan oleh para ahli hikmah, para ulama terdahulu, karena sesuatu yang muspro ini punya akibat yang tidak kecil. Faqalu man taraka ma la yu'nihi min al-amri tahayya lahu bi jami'il fadl. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang justru kelebihan atau keutamaan. Sebaliknya, siapa yang meninggalkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat, justru dia akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Dia memanfaatkan waktunya dengan sangat maksi, ya. Dia menggunakan pikirnya. Kita tahu para ulama terdahulu, seperti misalnya Ibnu Rus, seorang ilmuwan dan filosof. Digambarkan Ibnu Rus itu tidak pernah berhenti berpikir, sehingga melahirkan banyak karyanya yang sampai sekarang dikaji di pesantren dan kampus, ya. Hanya 2 kali beliau tidak berpikir atau berhenti, yaitu pada saat menikah dan meninggal. Ini gambarnya luar biasa. Spirit yang perlu kita warisi generasi sekarang ini. Di sini juga disebutkan oleh pengarang, man fa'ala ma la yu'nihi waqa'a fima yattaqi. Barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak bermanfaat, maka justru dia akan terjatuh pada sesuatu yang
dikhawatirkannya, yang ditakutinya. Dia takut pada sesuatu hal, tetapi dia justru melakukan sesuatu yang bermanfaat, dan ini akan menimpa pada kita. Nah, di sini kita diingatkan kembali untuk senantiasa mau membangun atau an-nadhru, pola pikir yang sahih. Pola pikir yang sahih ini kita arahkan pada semua bidang untuk membangun kemajuan pribadi, kemajuan masyarakat, dan kemajuan negara ini adalah melalui paradigma berpikir yang tepat, termasuk juga dalam hal keagamaan. Orang beragama itu juga perlu menggunakan akal pikir yang tepat. Tanpa menggunakan logika, penalaran yang syamil, yang holistik, dia justru akan terjebak pada malayat taki, yang dikatakan oleh penulis, sesuatu yang dikhawatirkan, yang ditakuti itu terjadi. Kita memahami agama perlu logika. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita, ad-dinu wal aql, la dina liman la akal. Agama itu adalah logika. La dina, tidak ada agama, liman la akal, bagi orang yang tidak mau menggunakan logikanya. Ini tidak mau. Dia punya logika, betapapun levelnya tinggi, tetapi dia tidak mau menggunakan logika dengan tepat, sahih, yang dikatakan di sini an-nadhru as-sahih. Faqaddimin nadhru as-sahih qabla jami'i af'alika, maka dahulukanlah, tekankanlah pemikiran, cara berpikir yang sahih sebelum melakukan sesuatu. Jadi kalau kita tidak menggunakan logika, apapun kita memahami keagamaan yang mungkin merasa manusia benar, itu justru akan melahirkan sesuatu yang menimbulkan, mungkin saya katakan, ya saya kira ini bukan rahasia lagi, yang akan membawa pada kemadorotan. Ya, kita tahu bersama bagaimana dunia medsos sekarang ini dipenuhi oleh ujaran-ujaran yang justru berdampak pada kekisruan, dan itu dimata airi oleh pemahaman mungkin secara keagamaan. Makanya dengan logika beragama kita bisa melahirkan sikap keberagamaan yang tepat, yang bermanfaat, manutun bil maslahah, yang selalu terkait dengan kemaslahatan. Antara logika dan spiritualitas yang dibangun dalam kitab ini sesungguhnya sesuatu yang tidak berseberangan, melainkan menyatu padu. Kita ingin menjadi orang yang benar-benar baik, spiritualis, kita juga harus membangun an-nadhru wat tafahum, paradigma berpikir yang melahirkan pemahaman yang tepat. Nah, para pemirsa, kajian kali ini mungkin cukup demikian, kajian yang singkat dan sederhana, dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.